Nah, setelah tadi kita membahas tentang faktor tiup dan faktor angin eksternal, distribusi angin eksternal, itu yang sebelah ini. Nah, sekarang kita bahas yang ini, yang tekanan angin internal dan faktor tiup serta faktor distribusi angin internal gitu. Berapa besarnya? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini dia untuk faktor tiup. Untuk faktor tiup dan faktor distribusi internal diambil antara plus 0,55 atau minus 0,55 itu pada bangunan yang tertutup sebagian gitu ya. Artinya bangunan tersebut ada memiliki pintu, ventilasi, jendela, jadi bukaan-bukaan yang memungkinkan angin dari luar itu masuk ke dalam bangunan. Nah, angin dari luar yang masuk itulah yang menjadi tekanan hisap maupun tekanan eh, tekan pada struktur bangunan kita. Nah, pada bangunan tertutup benar-benar rapat itu dianggap masih ada 0,18. Namun jika bangunan terbuka tanpa ada dinding sama sekali, jadi cuman atap saja, malah nol, tidak ada. Jadi angin itu bisa bebas keluar masuk di struktur bangunan kita. Nah, itulah koefisien tekanan internal. Jadi itu akibat dari adanya angin yang bisa masuk ke dalam bangunan, yang itu menyebabkan ada tekanan di dalam bangunan kita ke arah luar maupun ke arah malah ngisap ke arah dalam gitu. Nah, ada dua nilai, nilainya adalah 0, plus 0,5 dan minus 0,55. Mana yang digunakan gitu ya. Itu kita gunakan untuk melihat tergantung dari apa yang mau kita analisis. Contoh di sini kita misalkan mau menganalisis struktur atapnya gitu ya. Struktur atap ini gitu. Maka kalau dilihat misalkan tadi hasil perhitungan CP ternyata nilai CP-nya negatif, jadi atap kita dua sisinya mengalami maka nilai tekanan internalnya itu kalau saran saya menggunakan nilai positif. Kenapa? Nilai positif itu artinya dia menekan ke arah luar, dari dalam menekan ke arah luar, sehingga memperbesar efek dari hisapan ini keluar gitu. Nah, sebaliknya jika ternyata dari perhitungan CP di sini tadi, perhitungan CP di sisi angin datang ini ternyata terjadi gaya tekan pada atap, maka yang nilai koefisien tekanan angin internal tadi gunakanlah yang nilai negatif. Nilai negatif artinya adalah eh, tekanan angin internal itu menjadi menyedot ke dalam, bukan menekan keluar tapi malah menyedot ke dalam. Nah, artinya kalau di sini terjadi angin tekan, di sini kan semakin tersedot dengan ada tekanan angin internal. Jadi memperbesar efek tekanan pada struktur atap atas kita gitu. Itu caranya kami menggunakan plus, kami menggunakan minus. Jadi tergantung mana yang mau kita gunakan pada sisi atap sebelah mana. Tadi penjelasan tentang faktor tiup atau G, faktor distribusi atau CP, faktor distribusi internal atau G kali CP internal gitu ya. Nah, sekarang Q, apa itu Q? Nah, Q itu adalah tekanan dari kecepatan angin gitu. Tekanan yang berasal dari kecepatan angin yang bekerja pada struktur bangunan kita. Nah, besarnya adalah ini. Nah, ini dia tekanan angin velocitas. Itu tekanan angin yang dihitung karena ada kecepatan angin yang berembus ke bangunan kita. Jadi kelihatannya panjang tapi sebenarnya sederhana. 0,613 dikali faktor elevasi, faktor faktor topografi dan faktor arah tiupan angin dikali kecepatan angin kuadrat gitu. Nah, kecepatan angin itu berapa? Ini. Kecepatan angin itu tidak ditentukan angkanya secara pasti di SNI 17/7/2013, tapi hanya ditulis harus ditentukan oleh instansi yang berwenang gitu. Nah, karena nggak ada, maka saya coba lihat di SKB tahun 87, kita menggunakan rumus ini. SKB 787 1987 itu tekanan angin sama dengan V Korea dibagi 16. Nah, padahal tadi tekanan angin kan ada 25 kg dan 40 kg. Sehingga kalau kita balik ketemulah angka 20 meter per second dan 25,3 meter per second seperti itu. Nah, angka inilah nanti kita gunakan sebagai dasar kecepatan angin yang kita gunakan untuk SNI 1727 2013.
Nah, lanjut untuk ke koefisien elevasi itu ini. Jadi tergantung dari elevasi bagian bangunan yang kita ukur dari muka tanah gitu ya. Dari 0 sampai dengan 150 meter gitu. Itu nanti Z-nya berapa. Nah, nilai Z itu tergantung dari exposure-nya, kategori B, C atau D. Nah, intinya B, C, D ini adalah ini. B itu adalah perkotaan atau pinggiran kota ataupun hutan. Pada prinsipnya, kategori B itu adalah kategori lingkungan sekitar bangunan kita yang banyak penghalang. Entah itu penghalangnya berupa hutan, jadi tanaman tinggi, atau penghalangnya berupa bangunan-bangunan. Itulah kategori exposure B. Kategori exposure C itu adalah kondisi dataran terbuka dengan padang rumput. Jadi tidak ada bangunan tinggi, namun masih ada tanaman-tanaman tanaman-tanaman kecil gitu ya, tanaman-tanaman kecil yang sebagai penghalangnya. Nah, kalau yang exposure D itu adalah daerah padang pasir, jadi tanpa ada penghalang sama sekali gitu. Nah, itulah mengapa nilainya kalau dilihat exposure D itu kan 1,03, artinya diperbesar karena tidak ada penghalang sama sekali. Lingkungannya kan nggak ada penghalang tiupan angin. Pada exposure C itu ada 0,85, jadi ada penghalangnya walaupun sedikit. Exposure B itu 0,57, jadi sangat banyak penghalangnya, sehingga karena banyak penghalang itu dia cuma 0,57-nya yang dari tiupan angin itu yang bekerja sebagai gaya angin gitu. Ini penjelasannya, intinya exposure B, C, D itu ngikuti ke kekasaran permukaan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu kemudian KD itu adalah koefisien arah angin. Jadi untuk bangunan kita, bangunan struktur gedung, sistem penahan beban angin utamanya atau SPBAU itu nilainya 0,85. Itu nilai faktor arah angin. Itu. Jadi enak kan, tidak perlu diinterpolasi, tidak perlu dihitung dengan rumus, tapi langsung baca tabel lihat ternyata 0,85 gitu. Tinggal KZT atau kondisi topografi. Ini dia. Faktor topografi adalah faktor khusus jika bangunan kita terletak pada setengah ini ya, di sini, maaf, setengah tinggi tebing. Jadi kalau dia berada di setengah tinggi tebing sampai di puncak dari tebing, atau setengah tinggi bukit sampai ke atas puncak bukit, itu maka terjadi pembesaran tekanan angin gitu ya. Ini terutama pada bangunan-bangunan seperti villa-villa yang memang sengaja dibangun di daerah bukit maupun daerah tebing gitu, sehingga gaya anginnya harus diperbesar dengan kondisi topografinya. Nah, jika topografinya tidak pada puncak bukit atau di sisi tebing, maka nilainya 1. Jadi kalau terbangun pada daerah dataran tanpa tebing maupun bukit, maka nilai topografinya 1,0 gitu. Itu. Jadi kita kembali ke sini. Sudah dapat semua. Nilai V tadi adalah 20 meter per second atau 25,3 meter per second kuadrat. Meter per second. KD tadi 0,85. KZT tadi tergantung kalau di tebing apa tidak. Kalau KZ tadi tergantung kondisi lingkungan sekitar bangunannya gitu ya. Kondisi B, C atau D dan elevasi bangunannya dari muka tanah berapa meter gitu. Nah, dari itu semua dimasukkanlah ke dalam rumus ini, ketemulah nilai tekanan angin kecepatan, nilai Q, dan nilai Q ini dimasukkan ke dalam nilai Q dimasukkan rumus ini, ketemulah gaya tekanan angin desain kita berdasarkan SNI yang terbaru, seperti itu.